Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Ramadhani, NIM 210105239 dari kelas 2D D3 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jaringan seluler 4G. Apa itu LTE? Long Term Evolution atau disingkat dengan LTE adalah sebuah standar komunikasi akses data nirkabel tingkat tinggi yang berbasis pada jaringan GSM atau 8G dan UMTS atau HSPA. Jaringan antarmuka yang tidak cocok dengan jaringan 2G dan 3G, sehingga harus dioperasikan melalui spektrum nirkabel yang terpisah. Teknologi ini mampu didownload sampai dengan tingkat 300 Mbps dan upload 75 Mbps. Layanan LTE pertama kali dibuka oleh perusahaan Telia Sorenera di Stockholm dan also pada tanggal 14 Desember 2009. Walaupun dipasarkan sebagai teknologi 4G, LTE dipasarkan sekarang belum dapat disebut dengan teknologi 4G sepenuhnya. LTE yang ditetapkan 3 GPP pada rilis 8 dan 9 belum memenuhi standarisasi organisasi ITUR. Teknologi LTE Advanced yang dipastikan akan memenuhi persyaratan disebut dengan sebagai teknologi 4G. LTE sudah mulai berkembang oleh 3GPP sejak tahun 2004. Faktor-faktor yang menyebabkan 3GPP mengembangkan teknologi LTE antara lain adalah permintaan daripada pengguna untuk meningkatkan kecepatan akses data dan kualitas servis serta memastikan kelanjutan daya saing sistem 3G pada masa depan. LTE mewakili kemajuan besar di dalam teknologi seluler. LTE dirancang untuk memenuhi kebutuhan operator akan akses data dan media angkut yang berkecepatan tinggi, serta menyokong kapasitas teknologi suara dan beberapa dekade mendatang. Jaringan LTE yang dirilis lebih awal diharapkan mampu dikerahkan secara global pada tahun 2012, menjadi evolusi alami dari sistem 2G dan 3G, termasuk sistem global untuk komunikasi mobile atau GSM dan Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS, GPP, serta 3GPP2. Kekurangan LTE adalah kekurangan yang dimiliki oleh teknologi LTE antara lain adalah yang pertama, biaya untuk infrastruktur jaringan baru relatif mahal. Yang kedua, selain itu jaringan harus diperbarui maka peralatan baru harus diinstal. Yang ketiga, selain itu teknologi LTE menggunakan MIMO atau Multipath Input Multipath Output. Teknologi yang memerlukan antena tambahan pada pemancaran rangkaian jaringan untuk transmisi data. Yang keempat, sebagai akibatnya, jika terjadi pembaruan jaringan, maka pengguna perlu membeli kabel device baru guna untuk menginfrastruktur jaringan yang baru. Kelebihan LTE adalah yang pertama adalah 4G menawarkan kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan uplink 75 Mbps. Yang kedua, 4G menggunakan orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM yang mentransmisikan data melalui banyak operator spektrum radio yang masing-masing sebesar 180 kHz. Yang ketiga, mendukung gelombang frekuensi yang saat ini digunakan oleh sistem IMT dan ITUR. Yang keempat, untuk di perkotaan, frekuensi band yang lebih tinggi digunakan untuk mendukung kecepatan tinggi mobile broadband. Yang kelima, mendukung MBSFN atau Multicast Broadcast Single Frequency Network. Yang keenam, peningkatan dukung mobile tinggi. Teknologi LTE dan layanannya. Teknologi LTE secara teoritis menawarkan kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan uplink 75 Mbps. LTE menggunakan orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM yang mentransmisikan data melalui operator spektrum radio masing-masing sebesar 80 kHz. Meningkatkan kecepatan transmisi secara keseluruhan. Channel transmisi yang digunakan LTE diperbesar dengan cara meningkatkan kuantitas jumlah operator spektrum radio tanpa mengganti parameter channel spektrum radio itu sendiri. LTE mengadopsi pendekatan LIP. Menggunakan arsitektur jaringan LIP ini menyederhanakan rancangan implementasi antarmuka LTE, jaringan radio dan jaringan inti, hingga kemungkinan industri wireless untuk beroperasi layak di text line network. Agar menjadi universal, perangkat mobile yang berbasis LTE harus juga mampu menyokong GSM, GPRS, EDGE, dan UMTS.
Teknologi LTE yang pertama OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplex untuk downlink. Yang kedua SCFDMA atau Single Carrier Frequency Division Multiplex Access untuk uplink. Yang ketiga MIMO atau Multiplex Input Multiplex Output. Yang keempat SAE atau System Architecture Evolution. Penerapan 4G di Indonesia. Sistra merupakan layanan broadband wireless access atau BWA 4G WiMAX yang dihadirkan oleh PT First Media Tbk menggunakan frekuensi 2 atau 3 GHz. Sunting Citra WiMAX merupakan operator 4G berbasis WiMAX yang meluncurkan layanan 4G wireless broadband di Indonesia pada tahun 2010. Sistra WiMAX adalah bagian dari Wipo Group dan merek dagangan terbaru dari PT First Media Tbk. Sistra WiMAX akan melayani 4G wireless broadband pertama di Indonesia di daerah terpadat dan sekaligus memiliki hak izin BWA termahal yaitu Converge Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Provinsi Banten, Sumatera Utara, dan Provinsi NAD. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.